Halo teman-teman semua. Oke, sekarang kita lanjut ke part kedua, yaitu kita akan mulai belajar untuk mengetahui bagaimana cara membuat bukti potong untuk SPT 1721/4 untuk tenaga kerja lepas. Nah, sebelum kita praktek, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu bukti potong. Bukti potong sendiri itu merupakan dokumen yang resmi yang menunjukkan bahwa pajak yang dipungut telah disetorkan kepada negara. Nah, fungsi dari bukti potong PPh pasal 21 ini yaitu sebagai syarat pelaporan SPT tahunan PPh untuk orang pribadi yang dilakukan oleh karyawan. Nah, sekarang kita lanjut ke prakteknya. Ini adalah format dari bukti potong untuk PPh pasal 21 yang tidak final. Nah, konten atau hal-hal yang harus kita isikan di dalam bukti potong ini tentunya yang pertama itu adalah terkait datanya, data pribadi si wajib pajak. Yang pertama itu ada NPWP. Jadi bisa diisikan jika yang bersangkutan memiliki NPWP dan kebetulan untuk kasus ini masih belum ada datanya. Jadi NPWP kita isikan, terus untuk namanya juga ini wajib untuk diisikan beserta alamat. Selain itu, kita juga mengisikan NIK atau nomor paspor jika ada. Nah, di bagian ini kita bisa centang jika wajib pajak ini adalah wajib pajak luar negeri, tapi jika wajib pajak ini adalah wajib pajak dalam negeri, maka abaikan saja. Lalu isikan juga kode negara domisilinya. Nah, di section berikutnya itu adalah PPh pasal 21 yang dipotong. Nah, pada bagian ini kita harus mengisikan kode objek pajaknya terlebih dahulu. Dan kode yang dituliskan di sini itu mengartikan jenis pajak yang seperti apa atau jenis penghasilan yang seperti apa yang dipotong gitu. Nah, karena ini menunjukkan nomor 21/100/03, maka itu menunjukkan termasuk dalam upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Jadi perlu diketahui bahwa Ibu Melina ini merupakan pegawai lepas dari perusahaan. Dan selanjutnya kita isikan juga jumlah penghasilan brutonya, itu sebesar 5 juta per bulannya. Dan dasar pengenaan pajaknya juga itu sebesar 500.000. Nah, dasar pengenaan pajak ini didapatkan dari mana? Jadi ini tuh didapatkan dari besarnya penghasilan kena pajak dibagi dengan 12. Jadi per bulannya juga. Jadi ini seperti dasar pengenaan pajak ini tuh seperti penghasilan bruto dikurangi penguranginya, lalu jadi penghasilan neto, dan penghasilan neto dikurangi PTKP, dan nanti akan jadi penghasilan kena pajak yang dibagi 12. Setelah itu, kita juga isikan, ini diisi 5% ya. Oh ya, kebetulan Ibu Melina ini adalah tidak memiliki NPWP sehingga tarifnya sendiri itu 5% dikali 120%. Jadi ada perlakuan khusus untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Seperti ini. Lalu, maka jumlah PPh yang dipotong itu sebesar Rp30.000. Selain identitas penerima penghasilan yang dipotong, kita juga harus mengisikan identitas pemotongnya. Kita isikan NPWP, lalu diisikan namanya siapa, tanggal terjadinya transaksi ini kapan. Dan itulah penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.